Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai etika sosial. Untuk pembahasannya, yang pertama kami akan membahas apa itu etika. Yang kedua, mengenai etika deskriptif dan normatif. Yang ketiga, mengenai etika dan etiket. Yang keempat, mengenai etika dan agama. Dan yang kelima, kami akan membahas apa saja peran etika dalam dunia modern. Dikerjakan oleh kelompok Limanto, Yunita Ekasari, Bima Aurelian, Jinjin, Octavia Siska, dan Sylvie Clarissa. Kita langsung saja. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 1998, mengartikan etika sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Yang ketiga, ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Pengertian etika menurut Aristoteles dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema, tindakan, atau perbuatan manusia. Yang kedua, Gisbertans. Menurut Gisbertans, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang jadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Yang ketiga, WJS Poerwadarminto. WJS Poerwadarminto berpendapat etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Yang keempat, Profesor Dr. Franz Magnus Suseno. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Yang kelima, Dr. Handes Sidi Gajabla. Sedangkan menurut Dr. Handes Sidi Gajabla, etika adalah teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Dan masih banyak lagi menurut para ahli. Etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultural tertentu, dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Misalnya, ia melukiskan adat mengayau kepala yang ditemukan dalam masyarakat yang disebut primitif, tapi ia tidak mengatakan bahwa adat semacam itu dapat diterima atau harus ditolak. Etika deskriptif menurut pendapat Hertzhoff bahwa etika bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ilmu ini bersifat pemaparan atau penggambaran saja. Etika deskriptif dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi perbuatan serta perilaku yang diterapkan setiap manusia yang merupakan landasan pergaulan kehidupan antar manusia dalam ruang lingkup masyarakat. Etika normatif. Etika yang bukan melukiskan, melainkan melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Etika yang sering dipandang
sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Etika normatif ini berusaha mencari ukuran umum bagi baik dan buruknya tingkah laku. Misalnya, tentang adat mengayau. Ia menolak adat tersebut karena bertentangan dengan martabat manusia. Etika normatif dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan baik buruknya perbuatan atau tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dan etiket. Etika. Dalam bahasa Yunani kuno, etikos berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral atau mutu rujukan. Etika mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etiket. Etiket berasal dari bahasa Perancis, yaitu etiket yang berarti sopan santun. Etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Berbeda dengan etika, yang merupakan niat perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai perbuatan dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Etika dan etiket adalah dua hal yang berbeda. Sekaligus ada juga persamaan. Persamaan keduanya menyangkut perilaku manusia. Hewan tidak mengenal etika maupun etiket. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam rangka menjernihkan istilah, maka kita harus perhatikan lagi apa perbedaan antara etika dan etiket. Seringkali dua istilah ini dicampur adukkan begitu saja, padahal perbedaan di antaranya sangat hakiki. Seperti etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Perbedaan etika dan etiket. 1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, tetapi etika tidak terbatas pada cara. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Contoh, etiket menyerahkan sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Bila menggunakan tangan kiri dianggap melanggar etiket, sedangkan etika, perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Misalnya, mencuri tetap salah entah dilakukan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. 2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Contoh, etiket makan sambil bersiul menjadi tidak baik kalau ada orang lain. Bila tidak ada orang, tidak menjadi masalah. Sedangkan kalau etika, mencuri tetap tidak diperbolehkan entah ada orang atau tidak. 3. Etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain, sedangkan etika jauh lebih absolut. Jangan mencuri, jangan berbohong, dapat berlaku di mana-mana. 4. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Etiket dapat berpura-pura saja, sedangkan etika sulit untuk berpura-pura. Etika dan agama. Etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi di lain pihak, etika juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan oleh agama. Ada alasan agama memerlukan etika, yaitu yang pertama,
Orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia tidak puas mendengar bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu. Ia juga ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahkannya. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas moral agama. Yang kedua, seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi yang saling berbeda dan bahkan bertentangan. Yang ketiga, perbedaan antara etika dan ajaran moral agama ialah bahwa etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata, sedangkan agama dan wahyunya sendiri, mengingat setiap agama mempunyai wahyunya sendiri. Ajaran moral agama tidak memungkinkan sebuah dialog moral antar agama. Jadi, etika menjadi landasan dialog antar agama. Hubungan etika dan agama. Agama membutuhkan etika untuk secara kritis bisa melihat tindakan moral yang mungkin tak rasional, sedangkan peran dari etika sendiri membutuhkan agama, sehingga manusia tak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya. Hubungan etika dan agama yang terjadi bisa membuat suatu keseimbangan di mana agama bisa membantu etika untuk tak bertindak hanya berdasar dari rasio dan merupakan kepekaan rasa dalam diri manusia. Etika sendiri juga bisa membantu agama dalam melihat secara kritis dan rasional tindakan moral. Etika tanpa agama menjadi kering, dan agama tanpa etika menjadi hambar. Peranan etika dalam dunia modern. Ada 6 peranan etika dalam dunia modern. Yang pertama, adanya pluralisme moral. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Misalnya, berbagai budaya dan agama yang berbeda-beda hidup berdampingan dalam satu masyarakat dan negara. Berhadapan dengan situasi tersebut, kita membutuhkan norma yang dapat menjadi acuan bersama sebagai kewajiban. Yang kedua, timbulnya masalah-masalah etis baru. Modernisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu-ilmu biomedis, telah terjadi manipulasi genetis, yakni campur tangan manusia atas perkembangan gen-gen manusia, cloning, dan penciptaan manusia-manusia super, serta tindakan manipulasi genetik lainnya yang sangatlah mengandung masalah-masalah etis yang serius dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, munculnya kepedulian etis yang semakin universal. Zaman kita juga mencirikan adanya suatu kepedulian etis yang semakin universal. Di berbagai tempat dan wilayah di dunia, kita menyaksikan gerakan perjuangan moral untuk masalah-masalah bersama umat manusia. Kepedulian etis yang semakin berkembang harus dilatar belakangi juga oleh kesadaran moral yang universal. Yang keempat, hantaman gelombang modernisasi. Modernisasi bukan hanya menyangkut barang atau peralatan yang diproduksi semakin canggih, melainkan juga dalam hal cara berpikir yang telah berubah secara radikal. Ada banyak cara berpikir yang telah berkembang, seperti rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularilisme, materialisme, konsumerisme, pluralisme religius, serta cara berpikir dan pendidikan modern yang telah banyak mengubah lingkungan budaya, sosial, dan rohani masyarakat kita. Yang kelima, tawaran berbagai ideologi. Proses perubahan sosial budaya dan moral yang terus terjadi tidak jarang telah membawa kebingungan bagi banyak orang atau kelompok orang. Banyak orang merasa kehilangan pegangan dan tidak tahu harus berbuat atau memilih apa, termasuk dalam hal ideologi. Oleh karena itu, kita harus bersikap kritis terhadap berbagai ideologi tersebut. Dan yang keenam, yaitu tantangan bagi yang agamawan. Etika juga diperlukan oleh para agamawan untuk tidak menutup diri terhadap persoalan-persoalan praktis kehidupan umat manusia. Melalui etika kaum agamawan dapat menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka. Namun, sekaligus diharapkan juga mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan menutupi diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan hampir di segala bidang. Demikianlah hasil penjelasan dari kami mengenai pembahasan etika sosial. Terima kasih dan selamat pagi.